guys. Di video kali ini guys, aku sudah kedatangan tamu. Aku kedatangan tamu yaitu adalah Kak Intan. Seorang manusia menyebut dirinya sendiri Kak. Kata Mas Andri guys. Nah kali ini aku sama Kak Intan mau reaction VT TikTok lagi, tapi berbeda sama yang kemarin Kak. Kemarin itu aku sama Nio sama Ray itu reaction VT-nya Bayem. Gue tahu kalau Tahu. Bayam sering lewat deh FYP gue. Nah kalau ini mirip-mirip Bayem juga, tapi dia beda orang. Ini dari Kak Nul Alexander. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu, aku mau izin sama Kak Nul ya Kak. Izin kita berdua mau membawakan atau mereaction cerita-ceritanya netizen yang dikirimkan ke Kak Nul. Semoga Kak Nul berkenan. Terima kasih. Sehat, sukses selalu ya Kak, panjang umur, bahagia. Amin. Salam sejahtera. PTW dia juga punya YouTube. Oh iya, Siapa di namanya? namanya Nul Alexander. Iya. Jangan lupa subscribe di sini ya guys, channel YouTube-nya Kak Nul. Oke, sekarang kita mereactionnya ditemenin sama Rujak. Hujan-hujan kita merujak sambil dengerin cerita. Yang dari tadi sudah kita Cemil-cemilin. boleh lagi. Yang paling kakak suka apa, Rujak? Bengkoang. Sama. Siapa yang setuju rujak itu paling enak bengkoangnya? Aku. Saya. Kecuali Jihan. Mas Andi sukanya apa? Oke juga sih, tapi oke juga lah. Nanas oke. Kalau Nanas kamu oke. apa yang sukanya? Nanas atau enggak jambu air? Jambu air yang merah. Iya. Tapi setiap makan jambu air di Rujak tuh selalu keselak. Ya lu gak dikunyah kali. Kira udaranya gitu, anjir, nggak tahu kenapa. Yuk kita cobain dulu yuk, manjainnya yuk. Sama. Yang paling gak disuka apa? Mangga muda. Mangga muda. Sama Kenapa sih orang ada yang manis sama mangga muda sih? Iya ya? benar. 1, 2, 3, makan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bangkuan kalian suka nggak? Bangkuan kedondong. Enggak. Dia yang paling safe tuh cuma bengkoang. Betul. Benar, Karena betul. rasanya tuh light, terus kayak cocok sama bumbu rujak. Betul, setuju. Oke, tanpa berlama lagi langsung aja kita masuk ke cerita pertama. Yang pilihin siapa nih? Jihan lah, seperti biasa. Kenalin gua R dan gua cowok. Lu tahu gak kalau ada berbagai macam orang yang punya kesukaan aneh di bumi ini? Ada yang suka ketek lah, ada yang suka telapak kaki lah, sampai ada yang suka sama ya binatang. Dan iya no, mereka suka secara romantis gitu no. Dan jujur gua salah satunya. Tapi gua tuh bukan suka sama hal yang menjijikan sama aneh menurut gua no. Menurut lu. Jadi di sini gue mau ngasih tahu kalian semua kalau obsesi aneh gue itu sama tugas kuliah. Gue dari SMP kayak gini dan beneran dah kayak setiap kali gue ngerjain tugas kuliah, gue selalu bergairah, jantung gue berdegup kencang dan rasanya di bawah gue tuh pengen keluar gitu loh. Apanya yang keluar, jujur ini liar, tapi emang harus gue akuin. Setiap kali gue ngerjain tugas kuliah, gue tuh kayak lagi berfantasi seakan gue lagi sama tugas tersebut. Sumpah, anjir. Gue bilang dari awal, ini orang sakit banget. Ini orang sakit banget dan udah gak bisa disembuhin, sumpah. Di pikiran gue itu, tugas-tugas itu kayak orang-orang yang bener-bener hot dan gohai gitu. Stres anjir. Ih, kalau gua Kalau nugas gua tugasnya langsung udah keras. selesai, gue sedikit Ih, stres, anjir. Gue bisa bolak-balik WC berapa kali setiap gue selesai nugas. Ih, najis. Dan setiap dosen ngasih tugas, dalam hati gue kayak yes gitu. Ya walaupun gue juga selalu ngerasa agak capek atas bawah gue karena nugas bawah. Tapi jujur akhir-akhir ini gue udah gak se-excited dulu tau no, kalau ada tugas. Gue pengen sesuatu yang baru lagi no, yang bisa membangkitkan gairah gue sampai level max. Gue sampai mikir kayaknya skripsi adalah jawabannya. Karena gue ngeliat deh di TikTok tuh orang-orang lagi skripsi dan itu kayak susah banget gitu. Dan itu beneran ngebangkitin gairah lama gue no. Dan gue jadi gak sabar buat skripsian. Menurut gue penampilan skripsi itu kayak bener-bener Nggak jelas anjir. tugas-tugas yang lalu no.
Jujur gue rasa ini bakal jadi top global 1 bubuhai gue. Ini kata gua, lu muka joki dah. Lu muka joki tugas anjir. Tadinya gue mikir positif loh, Ca. Positif. Positifnya ya dia suka nugas. Positif, suka nugas, beneran suka nugas. Ya tapi bisa begitu. Tapi setelah layar pas gue dengerin sampai akhir, Kok orang bisa melihat tugas gitu secara visual gitu ya? nggak jelas, dia fiksi ya kayaknya. Nggak tahu deh Kak, gue juga bingung Kak. Aneh anjir. Entah mengapa kalau yang dibawain Kak Nul ini cerita-ceritanya beneran kayak anjrit agak lain semua. Nah, kayak nggak normal gitu orangnya. Ini baru cerita pertama nggak normal anjir. Cek dah psikolog kata gue, kesian. Tapi katanya itu positif nggak? Enggak, orang kebohai-bohai. Tapi dia jadi keluar tugasnya. Tapi dia fantasinya aneh, tapi bagus, tapi aneh. Tapi itu sakit ya kayaknya. Sakit Iya, kata penyakit gue itu ya. sakit. Takutnya Iya lo nggak Udah bisa lo apa-apain. ntar sama cewek lo. takutnya ceweknya yang nggak kayak tugas-tugas. Ada garis-garisnya gitu. Iya, aneh ah. Enggak, aku nggak mau sama cowok begitu. Ya siapa yang tahu juga. Itu huruf R, cowok gue R. Terus takutnya cowok gue selama ini. Oh iya. Ini najis sih. Dulu kan udah lama tapi nggak Oh, kuliah. iya. Kayaknya dia lagi kuliahan ini. Masih kecil ya? Iya. Enggak, kata gue lu bermain deh. Maksudnya Lu bermain tadi gitu sama orang-orang apa ya? Cari temen cari gitu teman, ya. jangan nugas aja. Iya. Bermain bener. Kayaknya dia emang stres apa gimana kali gitu, Iya, Kak. otaknya Iya. belajar sampai dia terobsesi sama belajar aja. bahasa apa? Dia bolak-balik kamar mandi katanya. Bawa buku kan. Capek atas bawah. Kocak. Gila, Jay. Aneh banget. Jangan macam-macam ya R ya. Udah ah, istighfar. Tapi Kalau emang eret. enggak, laki gue enggak. Laki Gue lempeng lagi. Mau gue cerita. Bang Gimek, salam. Udah selesai belum nonton itu Netflix-nya? Oke, kita lanjut Lanjut, kedua ya, kayak sambil makan lah. Iyalah, coba ini ada gua Sebelumnya gue cewek umur 26. Lalu Sebelumnya gue cewek umur 26 tahun, panggil aja gue Nara, dan iya udah lumayan matang, hehehe. Jadi gini no, BTW semua nama di sini bakal gue izin samarin dulu. Oke, jadi pas gue ketemu sama dia itu bener-bener gak sengaja. Waktu nemenin temen ke pameran desain di salah satu kota di Jawa Tengah. Adalah nih satu cowok, lebih tepatnya om-om, umur sekitar 60-an. Jujur itu kakek, Itu bapak gua. senior, pahlawan perang. Kita panggil aja dia Dimas. Dimas ini orangnya sopan banget. kenapa, kakak? Kenapa? Bayangin kakek-kakek namanya Dimas. Nanti lo nenek-nenek namanya Kintan, tahu nggak? Kan aneh, gue nenek Caca. Tapi anak Gen Z kalau jadi Iya kan? nenek kocak ya. Kocak kayaknya udah tetap trendy dah, kayak trendy. Apa sih anjay? Lanjut ya. Tapi gue nggak paham deh. Boleh ulang nggak? Ya. Ulang lagi. Emang kalau syuting sama temen begini dah. Nggak tahu sama syuting mana ini kan anjir. Gue belum biasa. Gue nggak paham. Sebelumnya gue cewek umur 26 tahun, panggil aja gue Nara, dan iya udah lumayan mateng, hehehehe. Jadi gini no, BTW semua nama di sini bakal gue izin samarin dulu. Oke, jadi pas gue ketemu sama dia tuh bener-bener gak sengaja. Waktu nemenin temen ke pameran desain di salah satu kota di Jawa Tengah. Adalah nih satu cowok, lebih tepatnya om-om, umur sekitar 60-an. Jujur itu kakek, senior, pahlawan perang. Kita panggil aja dia Dimas. Dimas ini orangnya sopan banget, kayak ngomongnya kalem, pakai kemeja batik, dan jujur aja kan. Tapi bukan yang creepy gitu, tapi lebih ke arah dewasa berkelas. Dan emang sih tipe gua tuh yang lebih tua dari gua, no. Buset, tapi nggak pasti 60. ngerti lah. Iya, jujur yang lebih tua lebih menggoda, ye. Tapi gue mau klarifikasi dulu, maksud gue yang lebih tua tuh bukan umur 60-an gitu, karena jujur itu vintage. Dari situ kita WA, dan somehow tiba-tiba makin intens, dan lama-lama makin nyambung, sering ngopi bareng, dan akhirnya, jadian. Ya awalnya gue gak cerita apa-apa.
Apalagi dia Ini bukan cerita ketawa loh kak, kamu kenapa kak? Jadiannya sama kakek-kakek. Selu ya? Iya. Gue Kayak mulai gua sekarang sama bapak gua gitu tau. ya, mulai sekarang gue bayanginnya Kak Kintan ini. Ah jangan lah. Lanjut. kelihatan serius banget sama gua, selalu nganter jemput, inget-inget hal-hal kecil, bahkan udah sempet ngomongin tentang masa depan. Oh. Jujur masa depan lu tuh sampai umur berapa? Udah 60 tahun tuh dari masa depan. Sampai kejadian malam penuh tragedi itu terjadi, Nul. Dan yang lebih parah lagi, itu saat Jumat Kliwon. 8 bulan sejak kita pacaran, gua ajak dia ke rumah gua buat makan malam bareng keluarga. Tapi sebelumnya orang tua gue nggak tahu tampilan si Dimas ini gimana, karena ya jujur gue tahu mereka bakal susah nerima, karena si Dimas ini literally lebih tua daripada bokap nyokap gue. Agak gila. Iya, gue juga setuju. Of course, gue rundingin dulu sama si Dimas ini buat siapin argumen dan debat lah, kayak presentasi gitu, biar mereka bisa ngasih restu buat hubungan kita, dan alhamdulillah tahun 2026 nikah. Lanjut tahun depan. Begitu rencana Baru awalnya. Ya udah, gue bareng sama Dimas ke rumah jam 7 malam. Bokap nyokap gue masih bareng, dan rumahnya tuh vibes-nya bener-bener Jawa banget gitu loh. Rame tapi adem. Nyokap gue lagi siapin makanan buat kita makan malam bareng. Dan jujur meskipun deg-degan, gue excited banget karena pengen kenalin dia ke orang tua gue. Apalagi terakhir kali gue kenalin cowok ke orang tua gue itu pas gue masih kuliah di Jakarta. Jadi kayak udah 4 tahunan lebih. Wah. Udahlah, intinya gue masuk ke rumah duluan. Abis itu gue ajak si Dimas buat masuk pelan-pelan, kayak izin-izin gitulah. Tapi pas Dimas datang, suasananya langsung drop. Bokap gue keluar dari kamar, ngeliat dia, dan langsung kayak diem. Sumpah. Bokap gue diem terus pelan-pelan dia ngomong, Mas Dimas. Dan di sana cowok gue jawab, lah Reza, gimana? Otak gue udah jelek nih. Drama BL Majapahit. Lu harus tahu lu, suasana ruangan itu langsung beku. Nyokap gue sampai taruh sendok karena bingung lihat dua-duanya. Habis itu gue langsung tanya dong kayak, loh kalian kenal? Tapi dua-duanya masih sama-sama diem, cuma saling natap doang. Sampai akhirnya nyokap gue nyetuk, oh Dimas yang dulu itu. Dan gue langsung panik dong kayak, Dimas yang dulu maksudnya apa? Habis itu Dimas izin pulang duluan. Di situ gue tambah bingung lagi, cok. Mana nggak negur bokap nyokap gue, dan mereka pun juga kagak negur Dimas sama sekali. Dalam kondisi gue masih bingung banget, gue ditarik sama bokap gue buat masuk ke kamar. Di sana gue udah mikir yang enggak, kayak mungkin Dimas itu musuhan sama bokap, atau mungkin si Dimas ini ngutang miliaran sama bokap. Tapi ternyata enggak yang gue pikir itu ternyata nggak sampai ke enggak yang kenyataannya. Habis masuk ke kamar bokap gue langsung ngelus kepala gue sambil bilang, Nara, Dimas ini dulu pernah deket sama papa. Dulu banget sebelum papa ketemu mama. Pikiran gue ke sana tau tadi. Hell nah, if I were you dong, gue gak bakal pacaran lagi sampai mati. Oke, gak usah nikah deh gue jadi tante-tante keren aja dah, udah gak apa-apa. Nah, cause this shit, ini traumatizing man, jujur. Udah deh, gak usah denger cerita lengkapnya, nanti kepanjangan. Tapi intinya, pacar gue itu mantan bokap gue sendiri, Nul. Ternyata bokap gue selama ini biseksual, tapi gue nggak tahu. Nyokap gue tahu, cuman gue doang kagak. 26 tahun gue hidup, gue nggak dikasih tahu masalah ini sampai barusan banget. Oke, bisa kita lihat dia jadi gila ya. Dia crash out-nya gila banget, but then again, crash out-nya dia valid. Malamnya gue telepon Dimas dan dia langsung minta maaf. Dia bilang dulu bokap emang pernah jadi bagian dari hidup dia, tapi udah lama banget, lebih dari 30 tahun yang lalu anjing. Dan dia beneran gak nyangka dan gak tahu sama sekali kalau gue anaknya. Katanya dulu dia kenal bokap pas masih kerja bareng di Jakarta, terus lost contact bertahun-tahun. Gue shock banget, tapi yang paling gila itu bokap gue gak marah, gak ngomel, cuman bilang kayak, ya udah kamu pikirin sendiri aja ya Nara, maunya gimana. Dan menurut gue itu yang paling ngeri dulu. Kayak gue bukan cuma sekedar pacaran sama mantan teman atau gimana. Gue pacaran sama mantan dari tempat tinggal gue dulu, dalam kurung biji bapak gue. Sekarang gue udah setahun lebih dikit masih pacaran sama Dimas. Tapi gue kepikiran, tiap kali dia peluk gue mikir, apakah dia dulu juga pernah meluk bokap gue? Dan kalau misalnya gue cium bibir dia, gue cium bibir bekas bokap gue. Menurut lu gimana? Pusing gak sih, No? Apalagi ini udah terjadi dari zaman gue masih hidup sebagai kentut bokap gue. Kok nyokapnya bisa nerima tapi ya keren ya. Berarti Dimasnya pun bi juga ya?
Iya, Iya. iya. Tapi kata Tapi gua bisa tahu siapa entah atau emang udah tobat. tobat udah normal. Tapi kata gua jangan dilanjutin dan Nara. Iya Nara kata gue jangan dah cari Dimas yang lain deh Nara. Masih lain kan main sama bapaknya. Itu lebih sakit ya gak sih? Jangan deh, jangan diterusin deh. Iya kata gua. Tapi dia mau menikah 2026. Udah setahun lebih sekarang loh, Cak. Nah, setahun masih belum telat kok. Lebih baik tidak sama sekali daripada nantinya. Lebih baik telat daripada Maksudnya, tidak sama sekali. Lebih baik nggak usah sama sekali sama dia daripada nanti lo deh Sebelum terlambat. sebelum terlambat tuh. Iya, sebelum dia Ngomong juga yang bener sih, Tapi iya deh, jangan deh. Iya kata gue jangan. Jangan deh, nyari yang deh yang bener deh Gue ya. punya temen mau nggak Nara? Gue punya temen banyak cowok ada. Dia mah yang lebih tua. Ada ntar gue cariin abang gue lebih tua. Oh iya, Bang lu ada. Iya ya. abang gue ada. Ntar gue cariin deh jangan nama Dimas. Dimas juga bukan Bukan. namanya. Bukan. Bukan. R juga tapi R yang tadi. Yang mementukan. Tapi kalau mau lebih tua, maksimal kata gua mah 6 tahun kali ya. Gak usah itu berapa tahun tuh Tapi bedanya sama si Kalau Dimas. 40 tahun masih oke kata gue. Kan dia 26. Misalkan dia dapat yang 40 tahun. Berapa itu? Bedanya 14 tahun. Iya masih, Masih oke oke deh. itu. Ya jangan nama si kakek itu lah. Jangan nama Dimas udah. Ah, Dia lebih tua anjir. oh iya kakek dia. Sorry. Opung anjir, iya. Lagian Sorry. emang pacaran sama kakek-kakek gimana ya maksudnya gini? Ya itu katanya Kayak ya kan manggil nama pun kayak nggak sopan gitu nggak sih? sayang. Gak sopan anjir. Beb gitu. Gak sopan. Coba dah lu bayangin dia manggil Bub. Bub. Tapi kakek kagak. Gini masih lengkap ya. Di implan. 60. Masih bapak gue masih. Oh iya 60. sih bapak gue juga. Tergantung kalau kakek. Mungkin ini modelannya ini kali kak Crazy Rich gitu kali. Kayak Tadi kita ketemu di mana? perawatan. Ini pameran. Iya pameran Bisa jadi dia lukisan. pelukis. Nah, Pelukis kaya nggak? kayak Nggak juga. Ya itu Ada kaya kan yang itu. kaya. Ada yang ada yang kaya. Iya. Atau siapa tahu dia beli-beli lukisan. Hah? Tapi gara-gara dengar cerita ini gue jadi ini loh kayak nyadar ternyata hidup gue lurus-lurus aja gitu ya. Alhamdulillah kan lo dikelilingin gue. Justru bikin gak lurus anjirin. A few minutes later. Apa gue tenang aja. Enggak lurus Orang justru. lurus. Alah lu, orang terlurus, paannya lu lurus lu. Udah kita lanjut ya guys. Mulu. Oh, Ke cerita ketiga bro. Yang bener iya. Ketiga. By the way nih rujaknya enak banget. Situ udah segini tadi kecil banget. Tadi penuh maksud gua. Lalu nol Enggak ganteng. segini. Ganteng gue cewek dan lu boleh panggil gue si imut aja. Hehehe. Baru mulai. BTW dengan kesadaran penuh gue cerita ini. Iya, gue tahu mungkin beberapa dari kalian kayak gak ngerti gue dan mungkin kan mikir gue kayak orangnya nyebelin atau agak breng sedikit. Tapi coba dengerin gue dulu deh. Hehehe. Oke, gue pacaran sama cowok namanya Rangga, hampir setahun. Baik, iya, tapi kebanyakan baiknya menurut gue. Gue dianterin pulang tiap malam, dibeliin micin pas gue PMS. Tiap gue ngambek, dia gak pernah nyalain gue. Cuma nanya kayak, kamu udah makan? Bukan kayak, kenapa sih lu? Nggak kayak gitu. Dia tipe cowok yang kalau gue jatuh, dia panik. Kalau gue capek, dia mijitin tangan gue. Tapi minggu lalu, dia nemuin gue selingkuh sama cowok lain. Jujur ini lucu banget, no. Iya, gue ketahuan selingkuh. Gue mau coba ceritain dikit deh gimana pengalaman yang terjadi. Jadi dia tuh kayak nanya gue no pas ketahuan, kayak suaranya agak geter-geter gitu, matanya kayak berkaca-kaca sama agak merah gitu. Dia tanya kayak, kenapa? Katanya kayak gitu. Jujur jawaban gue parah banget, no. Please jangan ada yang ikutin, tapi agak ngakak juga. Gue kayak bercanda kayak, karena gue ngerasa terlalu menarik buat jadi milik satu orang doang. Ini najis. Gue bukan paket hemat. Terus gue tambahin lagi, gue itu buffet all you can eat, cuy. Gue serius no. Gue muka dia tuh kayak shock, sedih, pengen pingsan jadi manusia. Tapi jujur gue ngerasa kayak, ya valid aja gue ngerasa kayak gini. Dan lu bayangin aja tuh jadi gue no.
tiap gue ngepost selfie di story pasti ada aja yang swipe up, ada yang kasih react, ada yang DM. Najis. Kemarin ada aja mas-mas kasir yang kayak senyum. Ya. Gue ngeliatnya tuh kayak masa sih secantik ini cuman buat. Gue ngerasa Rangga tuh orangnya terlalu kalem. Gue butuh validasi every single day. Najis. Gue butuh cowok yang bisa bilang kamu the main character. Tiap gue bangun tidur bukan cuma yang dibilang kayak pagi sayang udah sarapan. Gue pengen kayak yang ya ada banyak cowok yang gini gue. Najis. Tamit. Jadi ya gue selingkuh bukan karena dia kurang, tapi karena gue ngerasa terlalu lebih. Ini najis. BTW kalau lu mau jadi bagian dari cowok-cowok gue, lu bisa DM gue di Anjrit. Kasih tahu Nul, gue pengen lihat Nul. Yang bisa melabeli dirinya itu all you can eat buffet itu dia. Cuman dia, kata gue Kintan Bape, tahu gak lu? Ya, si imut sih. Udah ngomongnya si imut nih najis sih. Ih, geli banget deh. Aduh, orang-orang pada kenapa sih? Masalahnya dia nemu cewek cowoknya yang Yang ape-ape, baik. dia lagi main. Kok tapi tadi gue bingung loh. Kan dia beli micin. Permicinan kayak Kayak makaroni cimol. gitu. Oh, kata gue kok literally micin. Kagak, lu juga Intan. Kejelet Oke banget. nih orang. Oke aja dia makin rujak dong. Ini agak monjak sih. Apa jadi kata Mas Andri? Iya. Gimana tadi Mas Andi ngomongnya? Sedikit maunya tuh. Sedikit maunya. Power bank digituin ya sama Sandi. Iya. Powerbanknya juga kata gue ya. Ini kan sopan. Masalahnya powerbank. Mas Andri mau nggak sopan juga nggak apa-apa orang powerbank. Orang dia nggak marah. Iya orang bukan Dimas. Ini gimana nih ceritanya? Anak gue sama cewek-cewek gitu. Oh, ini masih so-so tapi najis aja ya. Iya tapi gue masih megang yang pertama. yang bohong. Lu mah kan tahu kata-kata bohongnya doang dah. Gue jelas. Lagian itu terabsurd aja. Cerita terabsurd kata gue. Siapa tahu plot twistnya Damar gitu. Lu suka nugas kan? Lu menganggap tugas itu adalah Bohai kan? fantasi lu bohai kan? Astagfirullahaladzim. Siapa? Enggak. Damar R. Iya belakangnya di balik sama dia. Ramat. Iya kan? Iya anjir ya. Gila. Tapi bayangin deh orang-orang kayak gitu ada di sekitar kita kan. Bayangin orang. A few minutes later. Kan dia yang gak suka nugas. Rengga, lu udah paling bener kata gua. Bayangin muka Damar. Malah disuruh gua bayangin muka Damar anjrit. Tapi cewek-cewek kayak gini menurut gua yang ini cowok Tapi- masih Kak? Ntar dulu deh, tapi emang ada ya cewek yang sepede Ada iya. sebegitunya menganggap dirinya all you can eat? Di Banyak. kehidupan kalian ada gak kayak pernah dengar cerita? Nggak ada. Ada. Gua pernah. Dia itu saking pick-me-nya Lu pick me. dia itu saking sok kecantikannya pernah ditanya sama teman-teman SMA gua. Nah, Kamu skincare-nya apa gitu. Nah, Terus dia aduh. sampai ngebohong kayak gini. Gua kalau misalnya lagi haid, gua cuci mukanya pakai darah haid. ih, ya Dia sampai Allah, ngebohong kayak gitu sama ya orang-orang. Terus Biar itu apa? sampai di kuping gua, "Ih, darah itu kan kotor." gitu. Nah, karena ada yang ngikutin, Kak. demi apa? Sumpah. Orang kelasannya dia, gue inget banget dia IPS. Ikan bau. Ih, nggak tahu anjrit. Ih, Tapi emang najis. gua akuin cakep sih orang ntar abis ini gua. Iya, udah langsung sih. Iya, tapi nggak pakai darah haid. Tapi dia bohong, Iya, nggak sih? ngerti. Iya. Orang nggak boleh bohong. Lu belajar agama nggak sih? Tahu agak monyet lu.